Salam Pancasila, brother dan sister. Bertemu dengan saya di episode pertama Katolikana Insight, program dari media Katolikana yang membahas isu-isu terkini yang dibawakan dengan padat dan dari berbagai sumber tervalidasi. Menteri Agama Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, memang dikenal sebagai man of contradict atau pria yang kontradiktif. Pernyataan dan kebijakannya terkadang membingungkan, ambigu, dan terkadang juga berseberangan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penasaran? Duduk yang manis, siapkan kopi dan teh, jajanan ringan. Jika rebahan, gunakan bantal, simetriskan posisi, dan ini dia Katolikana Insight, Fachrul Razi, man of contradict, Aceh jadi contoh toleransi. Fachrul Razi lahir di Banda Aceh 26 Juli 1947. Ia mengenyam pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1970. Karir militernya moncer. Pada era Soeharto, ia menjabat menjadi Gubernur Akademi Militer pada tahun 96 hingga tahun 1997. Dia juga menjabat Asisten Operasi Kasum Abri pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Presiden Republik Indonesia, Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai saat Soeharto ditumbangkan oleh aksi unjuk rasa mahasiswa terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia, Fachrul dipercaya Presiden B.J. Habibie menjadi Kepala Staf Umum ABRI pada tahun 1998 hingga tahun 1999. Dilanjutkan menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan pada tahun 1999. Karir militernya berakhir saat menjabat menjadi Wakil Panglima TNI pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo bermula saat Fachrul menjabat menjadi Ketua Tim Bravo 5 pada tahun 2019. Apa itu Tim Bravo 5? Tim Bravo 5 adalah komunitas yang dibentuk oleh beberapa purnawirawan Jenderal TNI, di antaranya Opung Luhut Binsar Panjaitan, untuk mendukung pencalonan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Pilpres tahun 2014 lalu. Setelah berhasil mengantarkan Jokowi dan Yusuf Kala memenangkan pemilihan presiden, komunitas itu sempat dibekukan. Namun, menjelang Pilpres 2019, tim relawan ini dihidupkan lagi dengan dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI, yakni Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi. Markas mereka pun berpindah ke Jalan Maluku nomor 32 Menteng. Dalam Pilpres 2019, Bravo 5 diandalkan Jokowi untuk meraup suara di Jawa Barat. Pasalnya, sejak tahun 2014, provinsi dengan lumbung pemilih terbesar ini masih dikuasai oleh pendukung Prabowo Subianto. Namun, usaha Fachrul CS merebut basis Sang Ripple pada 2019 lalu gagal. Namun, secara umum, tim Bravo 5 berhasil mengantarkan Joko Widodo Ma'ruf Amin menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024 nanti. Disinilah awal karir Fachrul bergabung di Kabinet Jokowi dengan jabatan menjadi Menteri Agama. Ia mendatangi Istana Negara pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Fachrul saat itu akan masuk ke dalam Istana Negara. Ia hanya tersenyum dan berulang kali melambaikan tangan kepada awak media. Senyum yang manis bukan? Lalu, mengapa Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi disebut man of contradict? Dilansir CNN Indonesia, Rabu 27 November 2019, Fachrul Razi mengatakan dirinya menjadi orang yang terdepan memperjuangkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Front Pembela Islam atau FPI di Kementerian Dalam Negeri. Dia mengaku memperjuangkan itu dalam pembahasan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD. Tadi ngomong FPI, saya mengatakan bahwa saya pertama mendorong FPI untuk bisa diberikan izin lagi, kata Fachrul. Menarik bukan? Lalu apa tanggapan Mendagri waktu itu? Setelah terbitnya surat rekomendasi dari Kementerian Agama, dilansir dari suara.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan belum bisa mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT untuk FPI lantaran masih diperlukan kajian yang mendalam. Iya, ada kita terima rekomendasi seperti itu. Apakah sempat pakem tadi? Tapi masih dikaji. Tak habis di situ saja. Kebijakan Fachrul memperjuangkan FPI kandas di tangan Mahfud MD. Seperti dilansir dari ainus.id Minggu 13 Desember 2020,
justru menganggap FPI tidak ada. Dia menilai terdapat permasalahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI. Itu kita menganggap tidak ada ormas itu. Oleh sebab itu, saya katakan tadi, saya diundang oleh ormas yang tidak ada badan hukumnya. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Gitu. Ya kan? Siapa? Atas nama pengurusnya berdasar apa? Gitu. Nah, Kalau terjadi sesuatu, kita menganggap itu tidak ada. Kita menunggu coba mana syarat-syaratnya dong diajukan dulu. Gitu. Akhir dari drama kontroversi Fahrul, SKC FPI tidak diperpanjang hingga detik ini. Kontradik, perbedaan pandangan, dan sikap lalu muncul kembali dalam hal penolakan renovasi total Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun telah memiliki izin mendirikan bangunan, gereja yang didemo oknum ormas yakni Forum Umat Islam Bersatu dan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun dan simpatisan FPI itu dengan alasan tidak setuju. Dilansir dari tribunnews.com, Selasa 18 Februari 2020, Menteri Agama Fahrul menilai tidak ada masalah intoleransi pada kasus penolakan renovasi gereja yang berdiri sejak tahun 1928 itu. Menak melalui staf khusus Menteri Agama Ubaidillah Amin Moh mengatakan permasalahan yang terjadi adalah sengketa izin mendirikan bangunan. Pernyataan itu bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya, juga berseberangan dengan Presiden Joko Widodo yang menyebut kasus tersebut adalah kasus intoleransi. Beda sikap Menak hanya berselang 6 hari pasca Presiden Jokowi diwawancarai wartawan atas pernyataan mantan wali kota Solo itu. Jokowi bahkan telah memerintahkan Kapolri dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menindak tegas masalah tersebut. Jangan sampai intoleransi itu ada, tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah, jadi tadi saya sudah perintahkan pada Menko Polhukam, kepada Kapolri, tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun, di Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa. Lalu, apakah Fahrul offside di sini saja? Tidak semudah itu, Perkuso. Offside atau kontradiktif Fahrul tidak sampai di situ saja. Mengingat durasi, mari kita bahas yang sedang viral saat ini. Apa itu? Kamu klik like, share, dan subscribe dulu channel Katolikana biar kami semakin semangat dan jos membuat video insight berikutnya. Dalam sebuah pemberitaan pada CNN Indonesia, Senin 14 Desember 2020 dengan judul Menak, Aceh jadi contoh toleransi dan kerukunan. Kerukunan. Oke, mari kita bahas. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi menyatakan bahwa kerukunan dan toleransi masyarakat di Aceh cukup baik dan harus tetap dijaga. Hal itu dikatakannya di Banda Aceh Minggu 13 Desember 2020 seperti dikutip dari Antara. Masyarakat Aceh sudah pantas menjadi contoh bagi daerah lain soal toleransi dan kerukunan, kata Fahrul. Lanjutnya, kerukunan dan toleransi di Aceh cukup baik dan PBL harus ambil peran dalam menjaga hal tersebut. Hal itu tentu mencederai nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana perasaan minoritas menanggapi pernyataan Menteri Agama ini yang menyebut Aceh menjadi contoh toleransi dan kerukunan? Tidak jelas barometer apa, data apa yang menjadi referensi menyebut hal itu. Apakah benar seperti itu? Dengarkan dengan hati yang jernih dan kesabaran tingkat tinggi dan silakan komentar di bawah ini. Lanjut, kasus intoleransi di Aceh bukan pertama kali atau bukan hanya satu kali. Aceh pernah tercoreng setelah ada praktik intoleransi di Aceh Singkil pada tahun 2015 dan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu ditandai dengan pembakaran gereja HKI Sukamakmur Aceh Singkil dengan dalih dianggap tak mengantongi izin dalam konflik 5 tahun lalu itu. Terdapat 9 gereja yang dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja juga. 1 orang tewas, 4 luka-luka dalam serangan yang melibatkan 600 orang itu. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya memberlakukan persyaratan yang ketat untuk IMB gereja, yakni harus memiliki setidaknya 150 pengguna dan mendapat dukungan masyarakat setempat
paling sedikit 120 orang, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam nomor 25 tahun 2007 dengan pedoman pendirian rumah ibadah. Pemerintah daerah Aceh yang menganut hukum syariah ini kemudian mengeluarkan Kanun Aceh nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Kanun itu, tulis BBC Indonesia, mengharuskan pendirian tempat ibadah untuk memenuhi syarat setidaknya memiliki jemaat sebanyak 140 dan dukungan masyarakat setempat atau paling sedikit 110 orang yang bukan pengguna tempat rumah ibadah. Persyaratan ini lebih ketat dari yang ditetapkan pemerintah pusat lewat surat keputusan bersama SKB 2 Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 yang hanya mewajibkan dukungan 90 jemaat dan 60 dukungan warga setempat. Aturan itu tentu saja tidak memiliki nilai-nilai toleransi. Bayangkan saja bagaimana mencari dukungan warga setempat sebanyak 120 orang jika stigma dan rasa toleransi atau perbedaan itu buruk. Akhirnya permasalahan pendirian rumah ibadah di sana tidak akan membuahkan hasil yang mendekati kata toleran. Selain itu, tokoh warga dan lembaga swadaya masyarakat Aceh Singkil pernah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2016 untuk mengadukan sejumlah dugaan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di salah satu kabupaten provinsi Aceh tersebut. Warga mengadu lantaran ada 13 izin pendirian rumah ibadah yang dinyatakan tidak berlaku oleh Forum Kerukunan Umat Beragama di Aceh Singkil. Forum Umat Beragama. Dia menuturkan umat Kristen di Aceh Singkil yang merupakan minoritas di Aceh berharap adanya jaminan beribadah dan kebebasan beragama di provinsi yang menerapkan syariat Islam itu. Boas Tumangger, Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil atau Forcidas, yang mengadvokasi warga Kristen di Aceh Singkil mengatakan sikap diskriminatif dan intoleran dalam kerukunan umat beragama masih terjadi dan seakan-akan dibiarkan oleh pemerintah daerah setempat. Selain adanya pembiaran dalam mempersulit izin pendirian rumah ibadah, diskriminasi juga terjadi di ranah pendidikan. Sudah sangat meluas. Boas dalam aduannya turut melampirkan bukti di Aceh Singkil bahwa setiap siswa termasuk non-muslim diwajibkan mengikuti pelajaran agama Islam dan baca tulis Arab dan Al-Quran agar bisa naik kelas dan lulus sekolah. Tokoh masyarakat muslim Aceh Singkil, Ramli Manik, menyatakan persoalan intoleransi dan diskriminasi terjadi lantaran ada orang yang sengaja dibiarkan berulah oleh pemerintah daerah setempat. Hubungan antar umat beragama di Aceh Singkil, kata Ramli, pada dasarnya berjalan akur dan harmonis, tanpa membedakan urusan keyakinan. Warga muslim di Aceh Singkil bahkan sama sekali tidak keberatan dengan pendirian rumah ibadah selama bangunan yang akan didirikan telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Yang menjadi persoalan justru pemerintah daerah ini yang tidak memfasilitasi apapun untuk mempermudah proses perizinan rumah ibadah, kata Ramli. Selain mengenai kebebasan beribadah, penerapan syariat Islam di Aceh juga menyasar penduduk non-Islam. Dilansir dari Kumparan.com, hukum cambuk di Aceh pernah mendera 6 warga Kristen dan 3 umat Buddha karena melanggar Kanun nomor 6 tahun 2014. Dalam kanun itu, non-Islam wajib mengikuti hukum cambuk. Hal itu diatur dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasal 5 yang berbunyi, A. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah atau tindak pidana di Aceh. B. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. C. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam kanun ini. Setara institut yang fokus dalam advokasi demokrasi dan HAM kukuh menyebut Aceh sebagai kota intoleran berdasarkan hasil survei mereka pada tahun 2018. Dalam rilis resminya dilansir dari liputan6.com, Indeks Kota Toleran atau IKT yang digunakan dalam riset setara mengacu pada sejumlah atribut yang menempatkan Aceh urutan bontot bersama dengan Jakarta dan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masalahnya, ini bukan kali pertama Aceh menjadi kota intoleran. Kota Banda Aceh khususnya memiliki tingkat toleransi yang rendah, terutama pada variabel regulasi pemerintah kota.
Hal ini didorong oleh regulasi yang cenderung diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kasus lainnya yang sempat menjadi sorotan pada tahun ini yakni saat Cut Fitri Handayani, warga Aceh yang memilih masuk Kristen tetapi dipersekusi oleh warga di sana. Hal itu tentu menjadi catatan panjang kasus intoleransi di Aceh yang disebut Menak harus dicontoh. Harus dicontoh kata Menak. Menurut catatan Tempo.co, kasus pembakaran di gereja di Aceh bukan hanya pada tahun 2015 saja. Berikut beberapa kasus pembakaran termasuk penutupan sejumlah gereja di Aceh Singkil. Pada tanggal 21 Maret 1995, Kecamatan Gunung Meriah di gereja Kristen GKPPD dibakar namun kembali dapat diselamatkan warga. Lalu, 27 Maret tahun 1995 di Kecamatan Penanggalan, gereja Kristen Protestan Pak Dairi dibakar namun berkat bantuan warga berhasil diselamatkan. Lalu, pada tanggal 21 Juli 1998 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, gereja Kristen GKPPD juga dibakar dan merusak sebagian dinding gereja. Kemudian, pada bulan September 2001 di Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris, 10 gereja ditutup dengan alasan warga tidak setuju pendirian rumah ibadah atau gereja. Lalu, sekitar bulan September 2006 di Desa Siompin, Kecamatan Surau, gereja Kristen di sana juga dibakar. Alasannya warga tidak setuju dijadikan tempat peribadatan. Terakhir, pada tanggal 18 Agustus 2015 di Kecamatan Surau, gereja GKPPD dibakar habis tidak bersisa. Intoleransi Indonesia pada akhirnya bukannya membaik, justru memburuk. The United States Commission of International Religious Freedom atau USCIRF dalam bahasa Indonesia disebut Komisi untuk Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat telah mengeluarkan laporan tentang penegakan undang-undang penistaan di Indonesia dan Pakistan bersama dengan laporan tentang kemurtatan, penistaan agama, dan ujaran kebencian. Laporan yang dirilis di situs mereka mengatakan Indonesia salah satu negara terburuk dalam kebebasan beragama. Laporan ini memberikan data ekstensif dan contoh ilustrasi yang menunjukkan banyaknya cara penegakan undang-undang penistaan agama oleh pemerintah yang merusak hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berekspresi, kata Ketua USCIRF, Gail Mansin. Bukan kebetulan bahwa 6 negara teratas dengan jumlah kasus penistaan agama tertinggi, Pakistan, Iran, Rusia, India, Mesir, dan Indonesia, adalah semua negara yang diidentifikasi oleh USCIRF sebagai salah satu pelanggar kebebasan agama terburuk di dunia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, menerapkan nilai-nilai persatuan dan kehidupan sehari-hari, menghormati dan menerima perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan menjalin silaturahmi antar umat beragama. Sahabat Katolikana, jangan biarkan perpecahan dan perbedaan merusak sendi-sendi bernegara, berbangsa, dan bertanah air Indonesia. Kita harus memulainya dari sekarang. Jangan biarkan rasa permusuhan dan intoleransi menggerogoti bangsa ini. Cukup generasi kita yang merasakan pahitnya intoleransi. Jangan biarkan anak cucu kita merasakannya. Dari Sabang hingga Merauke kita adalah saudara. Saudara setanah air. Jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Oke, brother. Mantap. Saya, Romesko Purba, editor Basilius Triharyanto dalam Katolikana Insight. Sampai jumpa dalam topik lainnya. Oh ya, dukung kami dengan like, share, dan subscribe channel kami Katolikana. Follow juga media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Dadah. Salam damai. Saya Romesko Purba dari Katolikana Insight mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Hari Natal tahun 2020 dan menyambut serta merayakan Tahun Baru 2021. Kristus beserta kita.